Assalamualaikum Bu Yuyun, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Neneng. Hari ini Bu Yuyun akan melaksanakan coaching ya Bu? Betul demikian? Betul Bu, nanti akan ada kegiatan coaching dengan Bu Santi. Jadi nanti Bu Santi yang akan di coaching ya Bu? Baik, sebelum Ibu melakukan coaching ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dan juga ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Boleh ya Bu? Silakan Bu. Nanti ketika Bu Santi Di coaching, saya akan mengamati dan melihat kesesuaian kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan rubrik penilaian untuk observasi nanti. Jadi nanti saya akan melihat percakapan coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bu Yuyun menggali informasi dari Kosi dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti Ibu saya harapkan dapat melakukan itu ya. Di sini dalam kegiatan ini kompetensi apa yang Ibu inginkan? kompetensi karena ini kegiatan coaching ya Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu diantaranya adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian keterampilan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Bu Yuyun ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian keterampilan mendengarkan aktif, dan memberi pertanyaan yang berbobot. Nah, yang mau saya tanyakan lagi Bu, Ibu Yuyun bisa menjelaskan bagaimana yang nanti Bu Yuyun inginkan untuk yang saya amati. Mungkin bisa lebih spesifik kita fokuskan ke bagian yang mana? Nanti saya ingin lebih terampil lagi dalam memberi pertanyaan yang berbobot, baik tentang menggali ide-ide dan solusi dari masalah yang dihadapi coaching. Baik, berarti Bu Yuyun akan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali ide-ide dan solusi dari coaching. Begitu ya Bu? Untuk kegiatan coaching nanti, indikator ketercapaian yang diharapkan seperti apa? Untuk indikatornya, nanti saya berharap coaching saya bisa mengembangkan ide untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi Bu Yuyun mengharapkan nantinya Rosi bisa mengembangkan ide untuk menemukan solusi. Baik, cukup pertanyaan dari saya. Silakan Bu Yuyun mempersiapkan kegiatan coaching dengan Bu Santi. Baik, Bu Neneng. Ada apa Bu Santi? Sepertinya ada hal penting yang ingin disampaikan. Iya nih Bu Yuyun, saya tuh butuh teman untuk sharing sebentar. Saya bingung bagaimana caranya membuat murid saya itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Baiklah Bu, semoga nanti bisa membantu ya. Oke Bu Santi, dari pembicaraan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Santi dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide pembelajaran yang menarik untuk kelas saya. Saya pengen anak-anak itu antusias mengikuti pelajaran saya dan tapi saya bingung caranya Bu. Sebelum ini apakah ada usaha yang sudah dilakukan Bu Santi untuk membuat anak antusias dalam pembelajaran? Sudah sih Bu, kadang saya selingi humor, kadang saya untuk menarik perhatian mereka itu saya beri ice breaking, tapi saya rasa belum maksimal Bu. Makanya saya hari ini ingin dapat masukan dari Ibu. Nanti kita sama-sama ya Bu Santi. Bu Santi sebenarnya sudah sangat luar biasa loh. Oke, jadi Bu Santi ini ingin menyajikan pembelajaran yang menarik agar anak-anak antusias dalam pembelajaran itu ya. Nah, sekarang Bu Santi bisa jelaskan lebih rinci tentang ide pembelajaran yang menarik yang akan dilaksanakan di kelas? Begini Bu, saya itu kan mengajar seni budaya.
Salah satunya adalah seni tari. Masalahnya banyak anak laki-laki di kelas saya itu yang tidak menyukai tari, Bu. Bagi mereka itu tari itu identik dengan perempuan. Maka saya ingin menyajikan pembelajaran yang menarik supaya mereka itu baik laki-laki maupun perempuan itu menyukai pelajaran saya, Bu. Oke, dari mana Bu Santi tahu kalau anak tersebut, anak laki-laki terutama ya, itu tidak suka dengan pelajaran seni budaya? Ya dari sikap mereka, Bu. Kadang mereka tidur ketika pelajaran, kadang mereka diam, melamun, kadang tidak fokus pada apa yang saya sampaikan. Maka saya ingin menyajikan pembelajaran yang menarik. Saya itu mau cari cara gimana sih agar anak-anak itu tertarik mengikuti pelajaran saya, antusias, kemudian nyaman dan tidak terpaksa, Bu. Tadi Bu Santi mengatakan bahwa sebenarnya itu sudah ada ya usaha dari Bu Santi untuk membuat murid antusias. Oke, kalau kita bicara angka nih Bu, dari angka 1 sampai 10 kira-kira Bu Santi ini ada di angka berapa? Di 6. Kenapa ini? Karena saya sudah berusaha, saya sudah sudah berusaha untuk menarik perhatian murid-murid saya, tetapi belum maksimal. Oke. Bu Santi bisa menerangkan lebih lanjut mungkin tentang ide untuk membuat pelajaran yang menarik, atau mungkin sebelumnya Bu Santi pernah berhasil melaksanakan pembelajaran seperti itu? Pernah sih, Bu. Saya dulu pernah lumayan berhasil untuk membuat anak-anak itu antusias dalam pembelajaran. Saya menyajikan video pembelajaran tentang tari kreasi, baik itu yang berpijak pada tradisi maupun yang modern, kemudian menunjukkan contoh-contoh gerakan tari, baik yang tradisional maupun modern, kemudian yang penarinya perempuan maupun yang penarinya itu laki-laki. Kemudian murid saya berkelompok, kemudian saya beri tugas untuk membuat tari kreasi secara kelompok. Mereka bergerak aktif sih, Bu, dan di dalam kelas suasana yang hidup, jadi terlihat kelasnya menyenangkan. Wah, itu keren sekali. Bagaimana kalau cara itu dipakai lagi dalam pembelajaran di kelas? Betul juga sih, Bu. Mungkin bisa saya coba lagi. Oke. Apa Bu Santi punya ide lain lagi selain memakai cara tersebut? Ide lain apa ya, Bu? Mungkin saya bisa mencari contoh-contoh pembelajaran di YouTube, atau kemudian saya memodifikasi menurut versi saya sendiri, atau mungkin saya juga bisa melaksanakan pembelajaran di luar kelas, jadi tidak selalu monoton di dalam kelas, agar anak-anak tidak bosan. Sekarang menurut Bu Santi nih ya, apa hambatan yang mungkin Bu Santi hadapi saat melaksanakan ide pembelajaran tersebut? Hambatannya mungkin karena pembelajaran itu dilakukan di luar kelas, kemungkinan anak berisik mengganggu kelas lain, atau mungkin juga karena tidak di dalam ruangan, anak-anak itu fokusnya bisa kemana-mana, tidak fokus pada satu titik atau fokus pada saya. Kalau begitu Bu Santi menyiapkan solusi nggak untuk mengatasi hambatan itu? Solusinya apa ya? Mungkin saya akan mendesain posisi atau formasi barisan anak-anak itu agar menghadap ke satu titik, mungkin dengan membuat lingkaran atau setengah lingkaran begitu, Bu, agar perhatian mereka tidak kemana-mana. Oke. Sejauh ini Bu Santi sudah dapat pencerahan apa? Sebenarnya banyak ya, Bu, pencerahannya. Saya nggak nyangka jika ternyata ada solusi dari permasalahan saya. Setelah sharing saya sama Ibu, saya bisa menemukan ide pembelajaran yang sudah pernah saya lakukan dulu, kemudian saya bisa mencari ide-ide pembelajaran lalu dari YouTube, kemudian memodifikasinya, dan saya juga bisa memvariasikan pembelajaran di luar kelas, tidak harus selalu di kelas. Oke. Baiklah, sekarang apa cara Bu Santi
rencana saya akan menyiapkan pembelajaran menggunakan video yang pertama ya Bu, ragam tari kreasi, baik tari kreasi yang berpijak pada Baiklah Bu Yuyun, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, proses coaching berjalan dengan baik dan lancar. Bagaimana Bu Yuyun menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi tadi? Menurut saya masih kurang maksimal Bu, masih ada hal-hal yang harus saya tingkatkan lagi. Apa yang membuat Bu Yuyun menilai demikian? Karena saya merasa masih ada hal-hal yang harus saya tingkatkan, terutama bagaimana berkomunikasi dengan baik untuk menggali ide. Nah, setelah melakukan observasi percakapan dengan Bosi tadi, ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu sebagai coach ya Bu. Ya Bu, silakan. Apa saja yang sudah didapatkan pada coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Untuk coaching tadi, saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, mulai dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah menggali potensi yang dimiliki oleh coaching tersebut dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, jadi Bu Yuyun sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai alur tirta ya Bu? Iya Bu. Sesuai dengan yang saya amati, juga ada beberapa hal yang saya catat. Tadi Bu Yuyun sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, yaitu Bu Yuyun sudah menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan yang dihadapi coaching, kemudian melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, Bu Yuyun juga sudah mengarahkan Kosi untuk membuat rencana aksi dengan mengembangkan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat oleh Kosi. Serta sudah menanyakan tanggung jawab dengan membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah-langkah selanjutnya. Dan menurut saya itu hal yang luar biasa. Terima kasih sekali atas apresiasinya Bu Neneng. Sama-sama Bu Yuyun. Dari proses coaching tadi saya juga sudah melihat bahwa Bu Yuyun sudah menggunakan paradigma berpikir coaching, di mana selama percakapan Bu Yuyun itu fokus pada posisi yaitu dengan kehadiran penuh atau present. Bu Yuyun juga sudah mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah Ibu sampaikan oleh Lucy, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran yang kuat, di mana Bu Yuyun itu mampu menangkap adanya perubahan yang terjadi selama melakukan pembicaraan dengan Kosi. Bu Yuyun juga sudah mampu melihat peluang baru di masa depan, yaitu Bu Yuyun lebih memfokuskan Kosi pada solusi bukan pada masalah. Hal lain yang juga saya catat itu adalah bahwa Bu Yuyun sudah membangun kemitraan, membangun proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari Kosi. Luar biasa sekali ini yang Ibu Yuyun lakukan pada coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam proses coaching selanjutnya. Nah, untuk ke depan, kompetensi apa yang ingin Bu Yuyun tingkatkan berdasarkan coaching hari ini? Yang ingin saya tingkatkan mungkin kompetensi saya untuk berkomunikasi positif supaya saya bisa menggali lebih dalam potensi yang dimiliki oleh coach agar saya bisa memaksimalkan potensinya. Baik, luar biasa sekali Bu Yuyun. Bu Yuyun akan meningkatkan kompetensi berkomunikasi positif agar Ibu bisa menggali potensi Kosi untuk memaksimalkan potensinya ya Bu. Terima kasih ini sudah melaksanakan tanya jawab ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.